Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi bersama saya, Sani Munir. Sudah beberapa kali saya menantang beberapa pendeta di YouTube dengan hadiah 10 juta rupiah. Namun, sampai saat ini tidak ada yang berani menerima tantangan saya. Bukan soal 10 juta rupiah, tetapi kejantanan mereka yang saya minta untuk mempertanggungjawabkan omongan mereka yang memojokkan Islam di YouTube. Kali ini saya menantang Dr. Deki Ngadas untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya di YouTube terhadap kami umat Islam. Saya sediakan hadiah 25 juta rupiah kalau dia bisa menjawab tantangan saya. Pemirsa, perhatikan pernyataan sinisnya terhadap umat Islam yang menolak ketuhanan Yesus. Nah, yang menarik adalah baik Sandiaga Munir, baik Masud, baik Insan Mokol Ginta, ketika mereka membuka mulut mereka mengenai Kristus atau Yesus di dalam perjanjian baru, yang saudara dengar itu angin, bukan pengetahuan yang bermakna sama sekali. Mereka sering mengutip ayat-ayat seperti Yesus makan, Yesus tidur, Yesus lapar, bahkan Yesus mati. Kemudian bersorak-sorak mengklaim bahwa itu ayat-ayat itu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Saudara Deki Ngadas, umat Islam itu beda dengan umat Kristen. Umat Islam itu dikaruniai logika dan akal sehat sebagai bekal dalam beragama. Sementara Anda dan umat Kristiani logikanya macet dan akal sehatnya tidak berfungsi dalam beragama. Saudara Deki, yang lapar, yang makan, yang tidur dan mati itu adalah manusia, bukan Tuhan. Itu logis dan diterima oleh akal sehat. Tetapi umat Kristiani, terutama Dr. Deki Ngadas ini, tetap ngotot mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tanpa mau mengakui bahwa keimanannya ternyata dibangun di atas cerita bohong, kebodohan, dan salah kaprah yang parah. Sebagaimana sentilan Uskup John Selby Spong dalam bukunya Liberating the Gospel di halaman 12. Lalu saudara Deki menimpali. What? Saudara pikir selama 2000 tahun orang-orang Kristen membaca Alkitab dan mereka tidak melihat ayat-ayat itu? Dr. Deki Ngadas, saudara pikir selama 2000 tahun Anda dan orang-orang Kristen membaca Alkitab dan kalian mengerti ayat-ayat itu? Tidak, saudara Deki, tidak. Kalian tidak mengerti karena otak kalian tidak berfungsi normal dalam membaca Injil. Dan akhirnya terjadi logika kalian terbolak-balik. Fenomena seperti yang terjadi pada otak kalian ini, Dr. Deki, dijelaskan oleh A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 48. Kalau tidak ada persoalan, berarti kita telah membaca Injil dengan cara yang salah. Jadi, kalau aman-aman saja berarti Anda telah membaca Injil dengan cara yang salah. Lalu saudara Deki menambahkan, semua orang Kristen tahu ada ayat-ayat itu. Pertanyaannya, kenapa mereka tetap percaya Yesus itu Tuhan? Bukan begitu saudara Deki. Pertanyaannya seharusnya begini. Mengapa Deki Ngadas dan umat Kristiani tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Pemirsa tahu kenapa? Dr. Deki Ngadas pasti tidak tahu. Mengapa Dr. Deki Ngadas tidak tahu? Karena otak Dr. Deki Ngadas dan umat Kristiani telah diracuni oleh Paulus. Sehingga apapun ayatnya dan bagaimanapun bunyi ayatnya tentang Yesus, yang ada di benak mereka adalah Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Mengapa demikian? Karena Paulus telah berhasil menyingkirkan Allah dan menciptakan penyembahan Yesus sebagai Tuhan yang mati dan bangkit kembali bagi para penyembah berhala. Ini dijelaskan oleh Michael Bagan dan kawan-kawan dalam buku mereka The Dead Sea Scroll Deception di halaman
267. Penyakit otak Dr. Deki Ngadas dan umat Kristen ini disebabkan karena mereka membaca ayat-ayat Injil dengan menggunakan kacamata Paulus. Kacamata Paulus. Siapa yang mengatakan? Kembali Ian Wilson dalam bukunya yang sama di halaman 48. Penulis Injil melihat melalui kacamata Paulus. Jadi kacamatanya Paulus yang dipakai. Makanya sangat aneh kalau Dr. Deki Ngadas mengejek para dai yang menolak ketuhanan Yesus berdasarkan ayat-ayat yang dikutip dari Alkitab dengan sebutan stupid atau bodoh. Saudara Deki, yang stupid dan bodoh itu adalah Anda. Itu mengarah kepada problem otak Anda sendiri yang diisi sampah oleh Paulus. Dr. Deki, saudara menghina para dai yang membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan sebutan stupid alias bodoh. Dan Anda tetap ngotot bahwa yang benar adalah klaim Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara Deki, apa yang Anda pertahankan mati-matian itu adalah ajaran mitos penyembah berhala abad pertama yang diajarkan Paulus, yang sudah tidak laku di akal sehat orang-orang yang jujur menuntut ilmu di zaman modern ini. Kekristenan basicnya, khususnya mengenai kristologi, percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati yang pra-existence di dalam hubungan trinitarian yang harmonis dan setara antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian Anak berinkarnasi menjadi manusia, dan pada saat dia menjadi manusia, dia memiliki dua natur, natur ilahi dan natur manusia. Dr. Deki, tanpa Anda sadari, Anda sudah terjebak dalam kelicikan Paulus yang menyuntikkan tahyul ke otak Anda sebagaimana dijelaskan oleh filosof Jerman Friedrich Nietzsche yang dikutip oleh Max Edmond dalam bukunya Just God and History di halaman 145. Pertanyaannya, mengapa orang-orang di negara-negara barat yang mau menggunakan akal sehat dalam beragama berbondong-bondong meninggalkan gereja? Karena kepalsuan dan kesesatan ajaran ketuhanan Yesus yang diajarkan Paulus dan gereja dengan mudah dapat diakses di berbagai perpustakaan dan internet. Oleh karena itu, kalau Anda ngotot Dr. Deki bahwa Yesus adalah Tuhan, saya menantang Anda. Buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan sesungguhnya atau Tuhan sejati, pencipta dan penguasa alam semesta yang disembah manusia semasa hidupnya sebagaimana klaim Alkitab, dengan mengajukan bukti-bukti eksternal atau historis yang meyakinkan. Kalau Anda bisa buktikan dengan meyakinkan, saya akan mentransfer langsung uang tunai 25 juta rupiah ke rekening Anda. Namun, kalau Anda gagal membuktikan, berarti Yesus memang bukan Tuhan, dan Anda tidak lebih dari seorang pembohong yang hanya berkuar-kuar menghasilkan sampah pada setiap ocehanmu, Deki. Dr. Deki Ngadas, sekarang kita balik. Apakah Anda punya nyali untuk menantang saya untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan sesungguhnya atau Tuhan sejati, pencipta dan penguasa alam semesta yang disembah manusia semasa hidupnya? Saya tidak yakin Anda punya nyali. Namun kalau Anda berani, saya tunggu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.